warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo teman-teman. teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang Kaidah fikih khusus di bidang penentuan skala prioritas dengan mata kuliah. Qawaid Fiqhiyah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Pertama, saya Anis Faridatul Istiqomah. Dan saya Halimatun Alfiani. Dan saya Intan Donani Srina. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan ini, sering kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Pilihan-pilihan itu dihadapkan kepada kita, baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan, keluarga, maupun masyarakat. Sering juga dihadapi oleh pemimpin negara, bahkan pemimpin dunia. Pilihan mana yang akan diambil mengacu kepada nilai-nilai yang dianut oleh yang bersangkutan tentang keyakinan akan kebenaran, kebaikan, kemaslahatan, dan hati nuraninya yang tersimpul dalam kearifannya menentukan pilihan. Kesalahan dalam mengambil pilihan mengandung akibat-akibat tertentu yang merugikan bagi kehidupannya. Sebaliknya, ketepatan dalam menentukan pilihan akan membawa kemanfaatan. Kalau tidak pada waktu sekarang, manfaatnya akan tiba pada masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas secara mendetail kaidah-kaidah apa saja yang akan dijadikan prioritas sebelum mulai mengambil sebuah keputusan. Langsung saja pada kaidah yang pertama, Darul Mafasidi Muqaddamah ala Jabil Masolihi, yang artinya menolak kemaslahatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Imam Izzuddin menggunakan ungkapan lain yang artinya menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemaslahatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemaslahatan. Karena dengan menolak kemaslahatan berarti kita juga meraih kemaslahatan, sedangkan tujuan hukum Islam ujungnya adalah meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan manfaat mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan maslahat memiliki kriteria-kriteria tertentu di dalam ulama, yang apabila disimpulkan kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan maqasid asy-syariah, dalil-dalil kuli, semangat ajaran, dan kaidah kuliah hukum Islam. Yang kedua, kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat hingga tidak meragukan lagi. Dan kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan dalam kehidupan ini. Pada umumnya ada campuran antara manfaat dan mudarat. Dalam hal ini, kita wajib memilih yang manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya atau dosanya seperti ditegaskan dalam Al-Quran, bahwa dalam khamr dan judi saja ada manfaat dan mudaratnya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, khamr dan judi diharamkan oleh syariat Islam. Apa yang disebut kejahatan-kejahatan dalam fikih jinayah juga antara lain menggunakan kaidah ini. Sebab para penjahat itu seharusnya didahulukan menolak mafsadah, yaitu perbuatan yang diharamkan, daripada meraih manfaat dari kejahatannya. Selanjutnya, kaidah kedua berbunyi al-maslahatul ummah muqaddamah alal masalihil khassah, yang artinya kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus. Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila terbentur antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Karena dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang bersifat khusus, tetapi tidak dengan sebaliknya. Sesungguhnya, benturan antara kemaslahatan individu dengan kemaslahatan umum berhubungan erat dengan rasa keadilan, baik keadilan ekonomi, keadilan sosial, maupun keadilan politik. Dalam Islam yang dianut adalah terciptanya keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan masyarakat, seperti harmonisnya antara fardu ain dengan fardu kifayah. Contohnya seperti fatwa MUI tentang perubahan hak milik pribadi untuk kepentingan umum.
Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, pemerintah dapat mencabut hak milik pribadi dengan kepentingan umum. Dengan ketentuan ditempuh lewat musyawarah, harus ada pemberian ganti rugi, penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah, dan kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain, terutama yang bersifat komersial. Selanjutnya yaitu kaidah yang keempat yang berbunyi mura'atul muqassidi muqaddamatun ala riayatil wasa'i abadan, yang artinya menjaga atau memelihara tujuan selamanya itu didahulukan daripada memelihara cara atau media dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam hukum Islam itu ada dua cara yang harus dibedakan, yaitu yang pertama al-muqassid atau tujuan, dan yang kedua al-wasail atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Nah, untuk meraih kemaslahatan ada cara-cara atau media yang menyampaikan kita kepada kemaslahatan. Demikian pula untuk menolak kemafsadatan ada cara-cara untuk menghindarinya. Nah, tujuan itu sendiri bertingkat-tingkat, mulai dari yang sangat abstrak seperti mencapai keridhaan Allah, kemudian kemaslahatan hidup di dalam dunia dan akhirat. Selanjutnya terwujudnya maqasid al-syariah, yaitu memelihara agama, umat, diri, akal, keturunan, dan juga harta. Hukum-hukum yang wajib atau sunnah dalam setiap perbuatan adalah fat az-zari'ah menuju yang maslahat, yaitu maqasid al-syariah. Nah, contohnya adalah salat. Jadi maqasid atau tujuan antara. Sedangkan menghadap Ka'bah itu adalah syarat dan juga wasilah. Maka salat tetap dilakukan sebagai maqasid atau tujuan antara, walaupun itu tidak tepat betul menghadap ke Ka'bah. Contoh selanjutnya adalah saat kita ingin pergi ke kampus, lalu ban motor kita itu bocor. Kita tetap bisa pergi ke kampus dengan cara meminta tolong orang lain, karena pergi ke kampus itu tadi adalah tujuan yang harus diutamakan. Nah, sedangkan kendaraan itu adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, kesimpulan dari kaidah keempat ini adalah kita tetap menggunakan atau mendahulukan tujuan daripada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah yang keempat yang berbunyi mura'atul muqassidi muqaddamatun ala riayatil wasaili abadan. Nah, yang artinya menjaga atau memelihara tujuan selamanya itu didahulukan daripada memelihara cara atau media dalam mencapai tujuan. Dalam hukum Islam ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu al-maqasid atau tujuan dan al-wasail yaitu cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Untuk meraih kemaslahatan ada cara-cara atau media yang menyampaikan kita kepada kemaslahatan. Demikian pula untuk menolak kemafsadatan ada cara-cara untuk menghindarinya. Tujuan itu sendiri bertingkat-tingkat, mulai dari yang sangat abstrak seperti mencapai keridhaan Allah, kemudian kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. Selanjutnya terwujudnya maqasid al-syariah, yaitu memelihara agama, umat, diri, akal, keturunan, dan juga harta. Hukum-hukum yang wajib atau sunnah dalam setiap perbuatan adalah fat az-zari'ah menuju yang maslahat, yaitu maqasid al-syariah. Contohnya seperti salat jadi maqasid atau tujuan antara, sedangkan menghadap Ka'bah jadi syarat dan juga wasilah. Maka salat tetap dilakukan sebagai maqasid atau tujuan antara walaupun tidak tepat betul menghadap ke Ka'bah. Nah, contoh yang lainnya adalah saat kita ingin pergi ke kampus, lalu ban motor kita bocor, kita tetap pergi ke kampus
bisa dengan cara meminta bantuan orang lain. Karena kampus sendiri itu adalah tujuan, atau pergi kampus itu adalah tujuan yang harus didahulukan. Sedangkan cara untuk mencapai tujuan adalah menggunakan kendaraan tadi. Kaidah yang selanjutnya yakni al-muttafaqun alaih muqaddamun 'alal mukhtalafi fihi. Artinya, apa yang disepakati didahulukan daripada perbedaan. Maksudnya, kaidah yang disepakati didahulukan daripada perbedaan adalah sebuah prinsip yang mengutamakan kesepakatan bersama dalam menentukan suatu aturan atau keputusan daripada memperhatikan perbedaan pendapat. Prinsip ini sering digunakan dalam konteks hukum dan sosial. Dalam kaidah hukum, prinsip ini berarti bahwa kesepakatan bersama dalam menentukan suatu aturan harus diutamakan daripada memperhatikan perbedaan pendapat antara individu atau kelompok. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bersama masyarakat. Contohnya, ketika adanya kesepakatan untuk menciptakan Islam dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, maka dibentuk OKI atau Organisasi Konferensi Islam agar hidup selalu aman, tentram, dan damai yang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah. Itulah presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Selamat menyaksikan. Perkenalannya Silbil Masoli. Kelaparan di hutan. Langsung pada kaidah pertama yang Jangan lupa main game.